Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuda Alfarid dari kelas SI 4107. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan serta mereview proyek yang telah saya buat, yaitu tentang message broker. Sebelumnya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan message broker itu apa. Message broker adalah sebuah program perantara yang bertujuan untuk mengatur sebuah pesan yang dikirimkan oleh pengirim kepada penerima. Untuk aplikasi message broker yang saya pakai di project ini, saya memakai RabbitMQ. RabbitMQ ini adalah teknologi atau merupakan aplikasi message broker yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman Erlang. Untuk RabbitMQ ini tuh support 11 bahasa. Yang dipakai untuk project kali ini saya memakai bahasa pemrograman PHP. Sebelum kita bahas tentang isi projectnya juga, alangkah baiknya kita mengetahui beberapa entitas yang ada di dalam message broker RabbitMQ ini. Jadi ini adalah tampilan dari beberapa entitas yang ada di message broker RabbitMQ. Secara alurnya itu di sini ada producing, lalu di sini yang merah ini merupakan queue, lalu di sini ada yang namanya consuming. Producing ini bertujuan bertindak sebagai pengirim pesan, lalu si pengirim pesan ini mengirim ke queue dulu. Queue ini bertujuan sebagai antrean. Jadi sebelum pesan yang dikirimkan oleh si pengirim atau producing ini terlebih dahulu masuk antrean dulu di queue ini. Nah, setelah masuk antrean ini baru dikirim ke penerima atau consuming. Jadi secara singkatnya mungkin kurang lebih seperti itu ya. Oke. Software yang dipakai untuk project kali ini software yang dipakai pada project kali ini adalah diantaranya ada Erlang. Erlang merupakan bahasa pemrograman untuk RabbitMQ. Selanjutnya yang dipakai di project ini tuh adalah Composer. Berhubung bahasa yang dipakai di sini adalah PHP, jadi kita wajib untuk menginstal Composer. Tujuannya apa? Tujuannya itu Composer itu sebagai penghubung antara project PHP yang kita buat dengan library yang dari luar. Oke, langsung ke project yang telah saya buat. Di sini ada beberapa file codingan, diantaranya ada composer.json, yang kedua ada file send, terus yang terakhir adalah file receive. File yang pertama adalah composer.json. Composer.json ini merupakan file yang berisikan pendefinisian library yang saya butuhkan untuk keperluan project yang saya buat ini. Lalu jika saya ingin menggunakan library dari pihak ketiga atau third party, saya dapat menginstalnya melalui bantuan Composer dan dengan file composer.json tadi. Oke, langsung saja. Di sini ada file codingan untuk pengirim. Pertama saya akan menjelaskan dulu di barisan yang kedua ada require one. Ini berfungsi sebagai untuk menginstalkan semua file yang telah saya install sebelumnya yang Composer.json tadi menggunakan Composer agar bisa digunakan semua file yang terkait selanjutnya. Lalu di baris ketiga ada use php mklib connection. Ini adalah sebuah kelas yang bertujuan agar file yang kita akses lebih spesifik.
Lalu yang ketiga juga sama, bertujuan untuk agar filenya lebih spesifik. Lalu untuk selanjutnya ada connection. Connection ini bertujuan untuk menginisialisasi kelas yang stream connection itu agar kita bisa terhubung ke server RabbitMQ yang diterima ke lokal yang diterima. Ini localhost itu di sini ada isinya tuh ada localhost, ada port dan guest. Lalu selanjutnya ada channel connection di sini. Channel connection ini bertujuan untuk menaruh queue agar bisa juga digunakan untuk jalan baru agar message bisa terkirim. Jadi kuncinya untuk pengiriman itu ada di sini. Kalau misalnya tidak ada, kita nggak bisa ngirim pesan ke penerima. Lalu selanjutnya adalah ada channel queue declare. Channel queue declare ini digunakan untuk mendeklarasikan queue, nama queue dan juga beberapa opsinya. Lalu selanjutnya ada message. Di sini di sini bertujuan untuk isi dari pesan yang akan kita kirim. Lalu selanjutnya ada channel basic publish. Channel basic publish ini merupakan sebuah metode untuk mengirimkan message atau pesan karena ada 3 parameter, yaitu yang pertama adalah pesan yang akan kita kirim. Selanjutnya adalah ini pesan yang mau kita kirim. Yang ini yang kosong ini adalah merupakan exchange. Lalu yang terakhir ini adalah nama queue yang akan kita kirim. Oke, selanjutnya ada echo. Echo ini berfungsi untuk menampilkan file pesan itu yang akan kita kirim tadi, yang ada di message ini. Terus selanjutnya di sini ada channel close. Fungsinya itu untuk menutup koneksi yang ada. Terus yang terakhir di file send ini ada connection close. Connection close ini berfungsi untuk menutup koneksi yang ada. Oke, selanjutnya kita langsung ke codingan yang bagian receive. Kode yang pertama yaitu ini sama seperti yang di file send tadi, sama seperti ini. Tujuannya itu untuk menginputkan semua file yang akan kita install menggunakan Composer agar dapat digunakan semua file yang terkait. Ini juga sama. Yang PHP EMQ Lib Connection ini bertujuan bukan bertujuan. Ini tuh merupakan sebuah kelas agar file yang kita akses jadi lebih spesifik ya. Selanjutnya ada connection. Di sini ada connection. Connection itu sama tadi untuk menginisialisasi kelas stream connection agar kita bisa terhubung ke server RabbitMQ. Lalu di sini ada channel connection juga sama, itu untuk menaruh queue ya. Channel declare juga di sini tuh sama, digunakan untuk mendeklarasikan queue nama queue dan juga beberapa opsinya. Lalu di sini ada echo. Echo ini bertujuan untuk menampilkan file pesan itu tadi. Kalau tadi kan fungsinya itu untuk mengirim, kalau yang ini fungsinya itu untuk menerima. Lalu di sini yang berbeda dari codingan sebelumnya itu ada callback. Callback ini bertujuan untuk membuat sebuah metode di dalam sebuah variabel yang membutuhkan variabel message ya, dari di atas, dari variabel atas tadi.
Terus echo X ini untuk menampilkan message yang dikirim dari sender. Jadi yang ini tuh untuk menampilkan. Callback ini itu bertujuan untuk menerima saja. Terus ada channel basic consume. Channel basic consume ini bertujuan untuk menerima pesan dari sender tergantung dengan queue name, dan ada 3 parameter. Jadi untuk parameter pertama ini merupakan queue name, yang kedua ada exchange, yang terakhir ada callback ini. Callback untuk menaruh pesan di variabel callback. Terus yang terakhir ada while. Sini ada while. While ini ada perulangan while yang akan menunjukkan bahwa ada antrian pesan atau tidak gitu. Selama while jalan, dia akan terus memanggil antrian itu. Terus yang tadi bukan yang terakhir ya, mohon maaf. Yang terakhir itu ada channel wait. Channel wait ini bertujuan untuk yang wait ini selama ada dan tidak ada antrian message atau pesan, dia akan terus jalan gitu. Oke, kita langsung saja untuk run aplikasi pengirim pesan. Oh iya, saya lupa untuk menjelaskan, untuk sistemnya itu project yang saya buat itu adalah untuk mengirim sebuah pesan dari sebuah sender ke penerima ya. Oke, langkah pertama kita akan menyalakan dulu Erlang-nya dulu. Oke, sudah. Lalu kita nyalakan dulu, kita start dulu RabbitMQ-nya dulu. Oke, yes. Lalu yang terakhir kita buka file tempat di mana kita menaruh sebuah project tadi. Saya taruh di XMPP di bagian htdocs. Saya upload the folder AI yang saya buat. Oke, di sini kita buka CMD. Nah, CMD yang dibutuhkan pada proses run kali ini butuhkan 2 CMD. Kenapa harus 2? Karena di sini ada peran masing-masing CMD-nya itu. Peran yang pertama adalah sebagai pengirim, yang kedua itu sebagai penerima. Langsung kita tulis saja php receive.php. Oke, dia sudah menunggu pesan yang masuk. Kita buka lagi satu lagi. Ini sebagai sender. Tulis php send.php. Enter. Oke. Ini pesan kita kirimkan lalu akan diterima di sender. Oke, mungkin sekian penjelasan project yang telah saya buat ini. Mungkin mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.